Pada malam hari ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan namanya topik manajemen losis CPU dan optimalisasi OER di PKS ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik mahasiswa sebagai pengetahuan dan nantinya bisa menjadi gambaran ketika ada mata kuliah tentang PKS, kemudian bisa juga membayangkan bagaimana proses di pabrik kelapa sawit yang pada umumnya memang konsepnya sama begitu. Hanya saja strategi masing-masing itu berbeda-beda nantinya tergantung dari kondisi pabriknya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya, buat Pak Juna dan adik-adik mahasiswa ya. Eh, saya ya nama saya Leo Franky Sialoho ya. Saya S1 saya dari Teknik Industri USU dan S2 saya agribisnis ya di Universitas Medan Area dan saat ini sedang eh, proses perkuliahan untuk mengambil program doktoralnya. Dan riwayat pekerjaan saya juga sesuai dengan slide ya. Saat ini saya bekerja di PTPN 4 Regional 1. Ya, saat ini saya sebagai asisten bidang teknik dan pengolahan dan basic saya memang kurang lebih dari 13 tahun ini adalah di pabrik kelapa sawit. Demikian untuk perkenal singkat dari saya ya, buat adik-adik dan Pak Juna. Baik, saya akan memulainya terlebih dahulu ya. Ini ya, beberapa topik mungkin eh, ada di penekanannya ada beberapa topik aja nanti ya, dari materi ini ada 10 dari flow prosesnya sampai dengan dokumentasinya. Nanti penanganannya mungkin cara-cara untuk pengambilan sampel dan bagaimana strategi optimalisasinya. Demikian. Nanti juga kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya langsung juga ya pada saat saya jelasin sehingga kita bisa dua arah. Baik, untuk slide-nya masih nampak ya, izin Pak Juna, sih ya. Buat adik-adik masih nampak slide-nya, Ya, Dek? nampak. Jelas, Pak. Baik ya. Ini Pak ya, pendahuluannya adalah pentingnya pengendalian losis peningkatan OR dan dampaknya apa dan faktor yang mempengaruhi itu apa dan tujuannya apa ya. Saya pengen menyederhanakan bahasa mungkin supaya bahasa awam ya, mungkin adik-adik belum familiar ya tentang istilah-istilah mungkin ini ya. Ya, losis itu adalah kehilangan ya. Losis itu adalah kehilangan minyak dalam proses pengolahan. Jadi itu yang perlu kita minimalkan dan kita hindari ya. Kalau hilang sama sekali mungkin tidak, tapi untuk meminimalkan iya begitu ya. Kemudian ini ada istilah OER itu adalah oil extract rate. Kalau bahasa apanya itu rendemen ya. Mungkin ada yang pernah dengar rendemen. Ya, rendemen minyak sawit atau rendemen inti sawit. Nah, ketika ini tidak dikendalikan akan dampaknya pada keuangannya, profitnya, loss-nya. Kemudian ketika losses juga tidak terkendali, itu akan tinggi minyak pembuangan di limbah. Ketika di limbah PKS itu tinggi, maka akan terjadi pencemaran. Kemudian setelah dari dampak kita identifikasikan, kita akan mengerti apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendemen itu nanti dan apa sih tujuan pengendalian losses itu. Ya, perlu penekanannya di sini ya, adik-adik ya. Filosofi PKS itu apa begitu? PKS itu ini kalau dalam ilmu agribisnis dia adalah di PKS ini adalah off farm ya. Kalau di Afdeling di kebun itu adalah on farm-nya ya. Jadi istilah agribisnisnya begitu ya. Kita di sini adalah membahas untuk off farm-nya. Ya off farm itu salah satunya di pabrik. PKS itu di PKS itu hanya menekan losis, meminimalkan losis. Jadi jika losis kecil, maka akan meningkatkan OER atau rendemen. Jadi kalau losis itu serendah-rendahnya kita tekan, itu akan mempengaruhi produksi minyak. Ketika kehilangan minyaknya sedikit, maka yang harusnya hilang itu menjadi produksi jadinya. Itu maksudnya.
Ketika losis besar, maka sebaliknya rendemen akan rendah. Jika losis kecil, namun persentase, nah itu dia, ada persentase TBS mentahnya tinggi. Nah, jadi begini, namanya apa namanya rendemen ini itu dipengaruhi oleh dua. Pertama adalah raw materialnya atau bahan bakunya, kedua adalah losis dalam proses. Jadi kalau raw materialnya juga tidak bagus sesuai dengan kriteria matang panen, pastilah rendemen juga rendah. Karena potensi ketika masih mentah dibawa ke PKS itu potensi minyak masih rendah, maka akan diolah dan minyaknya pun masih rendah sehingga minyaknya masih rendah sehingga rendemen juga akan rendah. Jadi begini, ada filosofi di mana aja pun ini akan terpakai namanya filosofi di PKS itu. Ya, kadang saling menyalahkan ini off farm sama on farm. Karena losnya tinggi, belum tentu juga. Mungkin karena raw materialnya atau bahan bakunya tidak sesuai kriteria matang panen. Kemudian masuk berikutnya ya, ini ya, saya coba jelasin untuk losis ini adalah kehilangan ya, kehilangan minyak. Losis adalah kehilangan minyak yang diakibatkan dalam proses masing. Jadi dalam proses itu ada stasiun-stasiun, nanti kita jelaskan juga di bawah. Untuk proses pengolahan TBS, ya, tandan buah segar, berondolan itu menjadi minyak, itu ada stasiun-stasiunnya. Sehingga kalau dalam proses pengolahan ya, PKS ini adalah termasuk dalam continuous ya. Prosesnya adalah continuous, saling berkesinambungan antara stasiun satu dengan stasiun yang lain ya. Jadi losis ini bisa terjadi pada setiap stasiun ya. Ya, itu losis itu bisa berupa ya air kondensat itu diakibatkan dari sterilizer, ada juga USB, ada USF. USB itu adalah unstripped buns, USF itu ada unstripped fruit. Nanti kita jelasin juga sekilas ya. Mungkin ini istilah-istilah baru mungkin ya yang adik-adik boleh dengar ya. Apa sih USB, apa sih USF, apa sih air kondensat, begitu ya. Kemudian ada juga losis yang tidak dapat dikutip, itu adalah ampas dan biji press. Artinya TBS ini ketika dipres ada ampasnya, fiber ya kita bilang, kemudian ada bijinya, itu masih mengandung minyak, itu juga merupakan losis tapi tidak dapat kita kutip kembali. Kemudian adalah solid. Solid adalah dari olahan dekanter dari slat ya. Slat yang diolah oleh dekanter hasilnya adalah solid. Itu ada happy paste dan light paste solid. Kemudian OER ini adalah rendemen saya jelaskan tadi ya. Jadi rendemen ini kalau secara rumus matematikasnya adalah berapa minyak yang dihasilkan di dalam 1 kilogram TBS yang diolah menjadi minyak itu. Artinya begini, ketika kita mengolah 500 ton, 500 kilo, contohnya ya, 500 kilo, minyaknya adalah 20 kilo. Maka rendemen itu adalah 20 dibagi dengan 500 dikali dengan 100. Katakan kita bilang 1000 kilo ya, 1 ton. Kita mengolah, hasilnya adalah minyaknya yang dihasilkan 200 kilo. Maka rendemen itu adalah 200 kilo dibagi dengan 1000 kilo dikali 100%. Jadi rendemen itu adalah 20%. Itu yang namanya rendemen ya. Kemudian ada namanya POAK ya, di manajemen proses itu seperti bisa kita ketahui, POAK itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian efektif dan efisien itu adalah optimalisasinya nanti. Nah, penekanan saya adalah di loss dan OR tadi ya. Nah, di dalam proses pengolahan itu di perkebunan sama seperti sistem ya, ada input, proses, dan output. Nah, input inilah dari on farm ya, dari lapangan, abeling, kebun. Nah, dibawa ke off farm, pabrik. Prosesnya adalah seperti ini ya. Itu ada stasiun ditimbang sampai dengan ke klarifikasi dan kernel menghasilkan CPU dan inti. Outputnya ini dia. Outputnya adalah minyak sawit dan inti sawit, ya. Jadi untuk proses sekilas dalam PKS itu secara umum seperti ini ya. Ya, TBS yang di lapangan itu dibawa
ke PKS akan ditimbang. Setelah ditimbang, itu akan dibongkar dan disortir, itu masuk dalam stasiun sortasi. Kemudian ketika setelah disortir, itu akan masuk ke stasiun loading ramp. Dari loading ramp itu akan dibawa melalui rel track, stasiun rel track masuk ke stasiun rebusan. Nah, direbuslah di sini dengan menggunakan metode 3 peak, ya, 3 peak puncak sistemnya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam tracing melalui hosting crane, dan dari tracing itu akan dibawa ke stasiun press. Nah, dari stasiun press ini akan dipres. Minyaknya akan masuk ke stasiun klarifikasi, akan dimurnikan menjadi CPO. Kemudian fiber dan bijinya itu akan dibawa ke stasiun kernel. Fibernya akan dibawa menjadi bahan bakar. Kemudian kernel ini akan dipecah, diambil intinya menjadi kernel atau inti. Inilah produknya. Demikian, ya. Selanjutnya, tanya tadi gini, nah bahan bakunya dari mana? Kalau dalam kita di PTPN, ya, di PTPN itu bahan baku itu bisa terdiri dari pertama TBS kebun itu sendiri, milik kita sendiri. Kedua, itu dari PIR, ya, plasma inti rakyat atau KUD, ya. Yang ketiga adalah bisa dari pihak ketiga. Jadi inilah sumber bahan baku dari POFAM itu atau PKS itu sendiri. Produknya apa? Produknya minyak sawit, ya. Nah, minyak sawit ini akan kita kirim ekspor sesuai dengan DO atau kontrak, kemudian akan dikirim juga ke swasta dan INL. Nah, pertanyaannya, intinya kemana? Kan begitu. Nah, inti kita itu akan kita kirim ke pabrik kernel oil di Semangke. Di pabrik kernel oil itu, bijinya itu akan dipres kembali menjadi PKO namanya, palm kernel oil. Dan ampas-ampas atau bungkilnya itu bisa dijual juga menjadi pakenan ternak. Demikian. Kemudian ini tadi proses yang boleh saya sampaikan. Ini stasiun timbangannya, ya, stasiun timbangan. Ini hanya menimbang bruto, neto, dan taranya. Dan akan di sini kita dicatat, kita sudah menggunakan SAP, ya, sistemnya SAP dan real, dan SAP ini juga akan merangkum semua catatan atau data yang akan diterima buah itu. Ini namanya stasiun loading ramp. Tadi kan setelah disortir, di sini sortir buahnya, kemudian akan dimasukkan ke loading ramp. Di loading ramp ini nanti akan didistribusikan ke dalam lori-lori, dan lori ini sebagai wadah dari TBS itu untuk direbus, namanya ke stasiun rebusan. Ya, ini stasiun rebusan kita, dibilang itu adalah stasiun sterilizer namanya, ya. Ini akan direbus waktu siklus 120 menit, ya. Setelah direbus, ini saya mau saksi, memang secara detailnya juga nanti bisa kita jelasin, ya, tapi buktinya nggak cukup mungkin. Ini secara umumnya direbus, setelah direbus dengan menggunakan 3 puncak, ya, maksimal itu ada 2,8 sampai 3 bar, itu akan dibawa ke tracing. Nah, jadi fungsi dari sterilizer ini adalah merebus, kemudian menghilangkan enzim-enzim lipase, kemudian tujuannya juga supaya bisa diberondolkan. Nah, ketika sudah direbus, ini akan dibawa melalui hosting crane ke stasiun tracing. Stasiun tracing ini adalah stasiun yang memberondolkan setelah direbus TBS itu tadi, sehingga menjadi berondol-berondol. Kemudian berondolnya akan dibawa ke stasiun press, ya, ini dia stasiun pressnya. Dipres lah dia tadi nih, makanya tadi saya bilang ada dari pres ini ada fiber-fiber dan biji-bijinya, itu akan dibawa ke stasiun kernel, namun minyaknya akan dibawa ke stasiun klarifikasi untuk dimurnikan. Ini stasiun klarifikasi, ya, kita juga menggunakan dekanter, dan ini stasiun kernelnya. Kemudian ini adalah sarana pendukung